Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 5, seminar KSD-an, akan menampilkan hasil diskusi kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama yaitu Agus Ervan Lubis, yang kedua Indah Pramudita, yang ketiga saya sendiri Melisa Smita Putri, yang keempat Salsabila Aulia, yang kelima Selvia Gusverifika, dan yang keenam Sri Wayu Meta. Baiklah, langsung saja kita mulai diskusi pada pagi hari ini mengenai isu-isu yang ada di Sekolah Dasar Negeri 11 Lubuk Alung berdasarkan hasil observasi kelompok kami. Yang mana yang pertama akan dibacakan oleh teman kita, Ervan. Kepada Ervan dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan isu-isu yang ada di SD Negeri 11 Lubuk Alung berdasarkan hasil observasi. Yang pertama tentang isu-isu tentang siswa di SD Negeri 11 Lubuk Alung. Selanjutnya, Cah. Luffy. Lanjut, Pi. Yang pertama, isu-isu yang pertama di bidang sosial, yaitu pada bidang ini siswa kelas 6 MD SD Negeri 11 Lubuk Alung cenderung kasar saat bergaul dengan temannya, khususnya siswa laki-laki. Terlebih mereka sebagai individu yang sedang memasuki fase pubertas, di mana memiliki ego yang tinggi, mereka juga bergaul dengan berkelompok atau geng. Yang kedua, bidang belajar. Pada bidang ini, kami melakukan wawancara pada guru wali kelas 6 SD Negeri 11 Lubuk Alung. Dari wawancara kami mendapatkan hasil bahwa pemahaman siswa terhadap materi kurang. Dengan salah satu faktornya adalah karena anak yang baru naik sekarang ini adalah naik karena COVID. Jadi pemahaman terhadap materi sangat kurang. Kemampuan siswa hanya 30%. Faktor lainnya karena anak tidak belajar secara kontinu. Jadi anak itu susah mengkondisikan untuk belajar dengan baik dan juga sebelum itu siswa belajar daring. Jadi mereka tidak paham konsep pembelajaran sebelumnya, sehingga mereka tidak bisa menghubungkan antara pembelajaran satu dengan pembelajaran yang lain. Oleh karena itu guru terpaksa mengajar atau mengulang materi dari awal. Terima kasih, kembali kepada moderator. Terima kasih Ervan. Selanjutnya mengenai isu-isu tentang guru di SD Negeri 11 Lubuk Pasung yang akan disampaikan oleh teman kita Indah. Pada Indah dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang guru di SD 11 Lubuk Alung. Di SD 11 Lubuk Alung, semua guru sudah memiliki latar belakang pendidikan S1 dengan jumlah guru 8 orang, tidak termasuk Kepsek dan TU, jadi semuanya 10 di pihak sekolah. Di antaranya ada 2 orang, guru yang honor dan 6 guru yang sudah menjadi pegawai negeri. Guru memiliki kebersamaan di lingkungan karyawan, guru dan pimpinan sekolah. Kesiapan guru dalam menyiapkan lembaran kerja untuk peserta didik dan proses penilaiannya masih kurang, karena ada beberapa guru yang sudah mendekati umur pensiun dan buta teknologi. Guru kurang siap dalam penulisan rapor, terutama penulisan deskripsi. Proses penulisan rapor dengan penilaian deskriptif menggunakan tangan sangat melelahkan fisik tangan dan mata. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih ya. Selanjutnya isu mengenai pembelajaran di SDN 11 Lubuk Basong yang akan saya bacakan sendiri. Media pembelajaran yang tersedia di SDN 11 Lubuk Alung cukup lengkap, meliputi buku paket, buku guru, buku LKS cerdas, peta KIT atau komponen instrumen terpadu, IPA, KIT bahasa, KIT IPBA, alat olahraga, alat peraga simulasi fase bulan, mode tata surya, model peta langit, globe, dan proyektor infocus beserta layar. Media yang sering digunakan adalah buku paket, buku guru, dan LKS. Semenjak 2 tahun terakhir atau semenjak pandemi COVID-19 ini, guru jarang menggunakan media dalam proses pembelajaran selain buku paket. Di samping itu, sekolah tidak memiliki tempat khusus untuk menyimpan media ataupun memajang media, sehingga alternatif yang digunakan oleh sekolah adalah menyimpan media ini sebagian di ruang guru dan ruang Kepsek dengan cara ditumpuk. Sebagian lagi dipajang di kelas
ataupun ditumpuk di atas lemari di dalam kelas. Beberapa media rusak ataupun hilang karena kurang perawatan pada media. Terima kasih. Selanjutnya mengenai isu-isu tentang sarana dan prasarana di SDN 11 Lubuk Alung yang akan disampaikan oleh teman kita Salsabila. Kepada Salsa dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi tentang isu-isu tentang sarana dan prasarana di SDN 11 Lubuk Alung. Sarana yang tersedia di SDN 11 Lubuk Alung meliputi perabot berupa kursi, meja, dan lemari baik di ruang guru atau capsek ataupun di setiap kelas. Media pembelajaran yang cukup lengkap, alat tulis kantor atau ATK, dan bahan habis pakai atau BHP yang dibeli dari dana BOS. Untuk prasarana SDN 11 Lubuk Alung memiliki lapangan upacara, ruang guru dan capsek, toilet guru dan siswa, dan ruang kelas. SDN 11 Lubuk Alung tidak memiliki ruang perpustakaan, ruang laboratorium, tempat berolahraga, dan lain-lainnya karena keterbatasan lahan dan juga lokasi sekolah berada di tengah-tengah pemukiman warga. Toilet siswa di SDN 11 Lubuk Alung terbilang tidak memadai. Terlihat dari pintu yang telah rusak dan kondisi toilet yang kotor. Ini berarti kurangnya perawatan terhadap sarana dan prasarana di sekolah. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Salsabila. Selanjutnya mengenai isu-isu tentang kurikulum di SD Negeri 11 Lubuk Alung yang akan disampaikan oleh teman kita Sri Wahyu Meta. Kepada Tata. Baiklah, isu-isu tentang kurikulum yang terjadi di SDN 11 Lubuk Alung. Di SDN 11 Lubuk Alung telah digunakan kurikulum 2013 dengan memadukan bidang studi yang terjaring SK dan KD. Dengan keterpaduan ini, materi jadi lebih dangkal. Untuk mencapai sasaran dari setiap materi itu agak kurang. Materi hanya sulit keluar saja yang diajarkan kepada anak. Tidak fokus pada sasaran materi. SK, KD yang terjaring kadang-kadang tidak sesuai dengan bidang studi yang terjaring di situ. Atau jadi seolah-olah keterpaduan dipaksakan. Jadi tidak semua KD yang dapat dipadukan dalam model tersebut. Pada kurikulum 2013, ini penyajian materi yang singkat, padat, dengan penjelasan yang kurang, menjadikan anak kurang memahami materi secara mendalam. Materi pembelajaran yang tinggi, siswa jadi susah untuk mencerna, mengakibatkan pemahaman siswa kurang. Dan juga tidak semua guru yang menguasai komputer. Selain itu, guru juga sulit melakukan penulisan rapor atau nilai karena penilaian yang terlalu banyak dan terperinci. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Maaf teman-teman, sepertinya jaringan moderator terjadi masalah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofia. Kepada Sofia dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai isu-isu tentang administrasi di SDN 11 Lubuk Alung. Yang pertama, pelaksanaan administrasi kesiswaan SDN 11 Lubuk Alung berjalan dengan efektif. Semua kelengkapan administrasi siswa lengkap dan disusun dengan baik. Administrasi siswa tersebut mulai dari data penerimaan siswa semenjak berdiri, data induk siswa, data lulusan siswa, data siswa pindahan, berhenti sekolah, dan data siswa yang lainnya. Semua kelengkapan administrasi tersebut dilakukan oleh tata usaha sekolah, kepala sekolah, dan guru kelas sebagai pembantu pelaksanaan administrasi sekolah. Biasanya jumlah siswa yang diterima setiap tahun untuk siswa kelas 1 berjumlah lebih kurang 30 siswa. SD 11 Lubuk Alung melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yaitu kepramukaan untuk membantu karakter siswa dan hafiz. Namun semenjak COVID ini kegiatan ekstrakurikuler jadi ditunda.
Yang kedua, dalam pelaksanaan administrasi tenaga kependidikan di SD 11 Lubuk Alung mengacu pada PPRI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 1 ayat 7 bahwa standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Adapun administrasi standar pendidik dan tenaga kependidikan meliputi kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, adapun administrasi kantor di SD 11 Lubuk Alung berjalan dengan efektif. Untuk kegiatan pembuatan administrasi tersebut dilakukan oleh TU. Administrasi kantor tersebut mulai dari absen atau daftar hadir tenaga kependidikan, data guru, laporan bulanan, SK kegiatan pembelajaran, dan SK lain-lain, DP3, dan berbagai surat sifatnya dinas. Yang keempat, administrasi keuangan merupakan kelengkapan data-data keuangan yang digunakan lembaga. Begitupun yang dilakukan SD 11 Lubuk Alung. Administrasi keuangan di SD 11 Lubuk Alung berupa kwitansi pembayaran, nota pembayaran, buku kas, rekening koran, dan lain-lain. Dalam pengelolaan keuangan sekolah, kepala sekolah menunjuk bendahara kegiatan yaitu guru sebagai tenaga administrasi keuangan di SD 11 Lubuk Alung. Kepala sekolah memberikan tugas tambahan tersebut dikarenakan SD 11 Lubuk Alung tidak memiliki tenaga administrasi keuangan sekolah yang berfungsi untuk mengkoordinir keuangan sekolah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sylvia. Selanjutnya, kami akan membuka sesi penambahan materi. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan materi, dipersilakan. Sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin menambahkan materi, dipersilakan. Jika tidak ada, maka kami akan melanjutkan ke sesi tanya-jawab. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Baiklah, dipersilakan kepada Tiara. Terima kasih, moderator. Maaf sebelumnya saya izin off-cam karena terkendala sinyal. Baiklah, saya Tiara Ayudalfiari dari kelompok 4, izin bertanya. Dari berbagai permasalahan dan isu yang terjadi, bagaimana pihak sekolah mengatasi hal tersebut? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Tiara. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, moderator. Silakan, Dila. Moderator. Silakan. Pertanyaan saya, bagaimana cara guru dalam mengatasi permasalahan kurikulum yang disebabkan oleh materi yang kurang tepat sasaran? Terima kasih. Baiklah, terima kasih Dila. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya. Sebelumnya kami batasi 3 pertanyaan dulu ya teman-teman. Nanti jika ada waktu lagi, kami akan menambah sesi tanya jawab. Izin bertanya, moderator. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Kepada Rati. Rati Sabrina, izin bertanya bagaimanakah cara guru mengatasi isu tentang siswa di sekolah tersebut? Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rati. Selanjutnya kelompok kami meminta waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan.
Izin menjawab moderator. Silakan Tata. Baik, saya Sri Meta izin menjawab pertanyaan dari Fadila. Cara guru dalam mengatasi permasalahan kurikulum yang disebabkan oleh materi yang kurang tepat sasaran yaitu dengan penggunaan media dalam kegiatan belajar mengajar, terutama untuk tingkat sekolah dasar sangatlah penting karena membantu siswa dalam memahami suatu konsep tertentu. Siswa di sekolah masih berpikir konkret atau nyata dan belum mampu berpikir abstrak, terutama siswa SD kelas rendah. Untuk itulah, guru seharusnya memilih media yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ketidakmampuan guru dalam menjelaskan suatu bahan dapat diwakili oleh peranan media. Maka seorang guru harus bisa menentukan cara belajar yang tepat, sehingga tujuan pembelajaran dan kurikulum dapat tercapai sesuai yang telah direncanakan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tata. Kepada penanya, apakah sudah siap? Terima kasih moderator yang sudah memberi. Terima kasih moderator dan Sri Wayumeta yang sudah menjawab pertanyaan saya. Alhamdulillah saya sudah paham terhadap pertanyaan yang diberikan. Mohon maaf teman-teman sebelumnya, jika ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Sri Wayumeta juga dipersilakan. Apakah ada teman-teman menambahkan? Moderator. Silakan. Sebelumnya teman-teman yang bertanya tadi mohon diketik ulang ya pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Silakan yang ingin menambahkan tadi. Baiklah, untuk permasalahan kurikulum, yaitu karena materi yang kurang tepat sasaran, upaya dari guru yaitu guru terpaksa membuat modul pelajaran. Tidak hanya mengandalkan buku guru dan buku siswa, tapi mencari sumber lain agar materi pada anak tidak terlalu sedikit atau melenceng. Jika hanya mengandalkan buku, maka materinya tidak luas. Yang kedua itu mendugasi siswa lebih banyak mencari sumber-sumber belajar yang lain, agar tidak hanya berpatokan pada modul ataupun buku yang diberikan guru. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Indah. Mas Endok. Oke. Iya banyak dua. Dibantu. Ya. Moderator izin menjawab pertanyaan dari Rati Sabrina. Silakan Ervan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rati Sabrina. Sebelumnya mohon maaf
off cam gara-gara berkendala di jaringan. Yaitu pertanyaannya, bagaimana cara guru mengatasi isu tentang siswa di sekolah tersebut? Yang pertama, di sekolah biasanya kesulitan isu yang terjadi pada siswa itu tentang kesulitan belajar. Cara guru tersebut mengatasinya itu yang pertama harus selalu melakukan evaluasi. Dengan cara mengatasi kesulitan belajar siswa bisa dilakukan dengan metode evaluasi atau self-monitoring. Di sini guru dapat melakukan perkembangan siswanya sekaligus mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan kepada siswa tersebut. Yang kedua, guru harus menghindari memberikan tugas yang sangat panjang. Yang keempat, guru juga harus mengajak siswa aktif dalam berpartisipasi. Cara mengatasi kesulitan belajar selanjutnya dengan mengajak siswa lebih aktif dan dalam pelajaran. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan siswa berdiskusi saat menerangkan pelajaran. Caranya adalah dengan membiarkan siswa menyampaikan apa saja yang ingin mereka tahu tentang pelajaran tersebut. Oke, cukup sekian materi jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Ervan. Jawaban dari Ervan, dipersilakan. Izin menambahkan jawaban, moderator. Karena moderator lagi berkendala jaringan, silakan menambahkan materi. Baiklah, saya akan menambahkan sedikit jawaban pertanyaan dari Ratih, yaitu bisa kita lakukan dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, perhatikan apa yang diminta atau yang diinginkan anak. Sebagai seorang guru, permintaan anak akan membuat merasa lebih penting dan dapat membantu mereka melihat sesuatu yang lebih positif. Yang kedua, seorang guru dapat membantu anak memiliki pandangan positif dalam hidup. Sejak awal, sebagai guru, dapat mengajari anak untuk memiliki pandangan hidup yang lebih positif. Ini adalah syarat untuk melangkah lebih jauh dalam hidup. Yang selanjutnya yaitu memelihara minat dan bakat anak. Mendorong dan memelihara minat, hobi, dan kecenderungan anak akan membuat merasa bahwa guru selalu mendukung keputusan dan pilihan si anak tadi. Yang terakhir yaitu jadilah panutan. Menunjukkan pendekatan positif kepada anak untuk menghadapi masalah dapat membantunya memperoleh keterampilan yang dibutuhkan ketika dia harus menangani masalah mereka sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Arsy. Selanjutnya mungkin pertanyaan dari Tiara akan dilanjutkan di WA saja, teman-teman. Dan sebelum kita sudahi, bagi teman-teman yang off cam, tolong di on cam-kan karena kita akan screenshot. Kepada Nabila, Atira, Tiara, Nadia, Ade, Ratih, Pinta, Lucy. Bentar, Ta, cari jilbab. Ya, kami tunggu. Fadila, Aprilia.
Bentar ya, Ta.